Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Masrur Rahmat. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasannya lebih dalam. Nama saya Puspita Rara Hajeng Lasendria. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai PPh Pasal 24. Dan saya Stefani Dealiska. Kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai pajak penghasilan 24. Definisi hingga contoh penerapan perhitungan tarif PPh Pasal 24. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasan lebih dalam mengenai PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 atau Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayarkan di luar negeri. Kemudian, apa sih tujuan dari PPh Pasal 24 ini? Nah, PPh Pasal 24 ini bertujuan agar pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, PPh Pasal 24 ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2018. Kemudian, berikutnya kita akan membahas kira-kira apa saja sih penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan. Yang pertama, ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kemudian, selain itu, ada juga penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa, tempat kedudukan, atau berada, dan lain-lain. Supaya kita dapat mengerti lebih lagi, yuk kita simak contoh perhitungannya. Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 miliar rupiah. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 38 miliar rupiah yang didapat dari penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Sehingga untuk menghitung jumlah PPh terutang adalah dengan mengalihkan tarif yaitu sebesar 25% dengan total penghasilan yang dicatat. 25% dikalikan dengan 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. Untuk menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu dengan mengalihkan penghasilan luar negeri dengan jumlah PPh terutang. PPh maksimum yang dikreditkan penghasilan luar negeri dikali jumlah PPh terutang, yaitu 10 miliar rupiah dibagi dengan 35 miliar rupiah dikalikan dengan 8 miliar 750 juta yang memiliki hasil 2 miliar 500 juta. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PPh terutang yang sudah ada di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Contoh soal berikutnya adalah contoh soal teori. Yang pertama, dalam mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri, wajib pajak harus menyertakan surat permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri A. SPT tahunan, B. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri, C. Surat tagihan pajak, D. Surat perintah penyerahan barang, E. NPWP. Dari contoh soal yang pertama, jawaban yang benar adalah B. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Surat permohonan dari wajib pajak tersebut harus dengan dilampiri laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Contoh soal berikutnya adalah berikut yang termasuk sumber penghasilan yang menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan di luar negeri adalah A. Penghasilan berupa bunga dan royalti dari harta bergerak. B. Penghasilan berupa hadiah. C. Penghasilan dari usaha dalam negeri. D. Penghasilan berupa devisa. E. Penghasilan dari kegiatan tambang. Dari contoh soal yang kedua, jawaban yang benar adalah A. Penghasilan berupa bunga dan royalti dari harta bergerak. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta bergerak dapat menjadikan penentu sumber penghasilan dan negara tempat pihak tersebut berada menjadi pihak yang membayar. Soal berikutnya. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah A. Pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri. B. Pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. C. Pajak yang dibayar atas penghasilan yang ada di luar negeri. D. Pajak yang dipotong atas penghasilan yang ada dalam bentuk usaha tetap. E. Pajak yang dipungut atas penyerahan barang mewah. Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut yaitu B. Pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan untuk pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri adalah pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri. Soal berikutnya, penentuan besarnya dividen yang digabungkan dengan penghasilan lainnya dihitung berdasarkan oleh A. Besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas laba setelah pajak. B. Besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di dalam negeri atas laba setelah pajak. C. Besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas kerugian setelah pajak. D. Besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di dalam negeri atas laba sebelum pajak. E. Besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas laba sebelum pajak. Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut yaitu A. Besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas laba setelah pajak. Laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik setelah dikurangi dengan PPh terutang di negara tersebut. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai PPh pasal 24. Akhir kata, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi PPh pasal 24. Jangan lupa klik link kuesioner yang ada di caption ya. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya.